Tapi lucu loh, teman-teman ada yang bilang kalau cek mobil kenyamanan atau enggak, lihat tetenya Ko Jeki katanya. Iya benar. Karena tete gue tuh paling fleksibel kayak. Ibarat kalau shockbreaker tuh kayak apa dia nih. Nah jadi sekarang kita cobain dulu nih. Kita bawa Innova diesel bangunannya kita ya. Innova diesel V-Mau namanya. Kita bawa si V-Mau. Kita bawa jalan nih. Gimana nih rasanya bawa Innova diesel? Kalau kata orang tuh Innova diesel kalau udah dimodifikasi, udah dibangun, kaki-kakinya keras gara-gara mau buat drag katanya ya kan. Jadi keras. Menurut saya enggak ya harusnya. Jadi kita buktikan aja. Bener nggak itu semua? Terutama kita coba dari kaki-kaki dulu deh. Karena Innova kan mobil keluarga ya rekan ya. Ya. Mobil keluarga yang harus kita pakai itu terus nggak boleh nyusahin lah. Gimana caranya lu bawa keluarga bisa nyaman, apalagi ini tipe V yang captain seat nih di belakang. Tegas. Ya, dengan begitu tadi berapa detik doang, hampir 100 larinya. Udah, terus jalannya rada gelombang. Coba kau lihat. Nah, jalannya tuh rada gelombang banget nih. Sama sekali nggak ada getaran berarti. Bahkan ini setelah dimodifikasi itu jauh lebih enak daripada bawaannya dan tampilannya lebih manis. Kunciannya ada di mana? Ya ada di settingan coilover. Terus ada di apa itu namanya? Di springnya, ya kan? Di pairnya. Terus ada di bagian stoppernya. Nah, mobil ini enak nggak bang diajak tikungan? Nanti kita kasih kau lihat tikungannya gimana rasanya nih. Kita sekarang lagi mau pulang ke Cikarang ya. Jadi sekarang kita bawa jalan-jalan nih mobilnya. Rasain. Sebelum ke Cikarang kita mampir dulu yuk. Apa? Ya kita mampir dulu ke sana. Mau ganti oli ya? Kita ganti oli dulu sebentar. Bisa nggak ya? Iya, harusnya bisa. Kita ganti oli aja. Oke. Kalau dia nggak mau ganti oli, kita patahkan lehernya terus. Saya mau ganti oli buat sama servis-servis ringan, bisa nggak kok? Mobil apa? Innova diesel KD kok. Nggak ada otak kau, tengok dulu di atas. Itu apa tuh? Ya, Emang berarti ini khusus sport semua nih? khusus sport semua. Innova mana bisa gitu? Nggak ada otak kau, nggak ada otaknya nih. Bisa baca emang kau Iya, emang. kau nggak bisa kan baca, kau baca dulu. Ya kan Nah. Gimana caranya sih? Coba baca dulu. Kau tengok itu. Itu apa tuh? Master KD 4 Nah, terus Oh, kirain- mobil kau apa? Innova. Innova. Masuk itu. Ya bos saya suruhnya ke sini coba tanya gitu loh kok. Berarti bosnya nggak ada otaknya. Gitu. Waduh. Mana bos kau? Panggil dulu, kau telepon dulu sana. Iya kok nanti saya bilangin kok. Jadi Iya. kalau di sini berarti khusus Ford Hanya doang. Ford doang. Oh, pengerjaannya apa aja kok di sini kok? Jadi di sini express yang fast service doang. Oh. Nah itu kan bisa, kan cepet. Cuma Iya, ganti oli kan doang. Express ini yang ganti oli yang sama aja. Emang Udah ku bilang, kau nggak ada otaknya. Kau baca lagi sekali lagi. Jangan kau bandel. Ini pertama kali ya kita customer dimaki sama yang punya Iya, ya. gila ya galak banget Ini ya. yang nggak ada otak dia apa kita sebenarnya nih? Iya. Iya kan? Kok selamat untuk pembukaan Mastercard Siap, thank you. cabang Sukses ya, Ko, ya. ketiga. Jadi di Gading Serpong kita rencananya ada 3. Di Gading Serpong sendiri kita ada 3 nanti. Di sini Nah, mobil kau rusak, Ford ya, Ford bukan Toyota. Iya, ya kan? oke, kok. Bawa ke sini. nah. Kita analisa karena memang butuh penanganan berat, kita towing. Kau tengok dulu itu, ada towing itu kan? Oh iya, ada juga nih towingnya Nah. dia. Saingannya pengepul ya? Bukan nggak ada saingannya. Oke. Pengepul tuh nggak ada apa-apanya. Oh gitu. Itu supirnya juga udah standby kok. Coba kalau tengok situ. Sudah standby itu. Itu supirnya yang gendut Tuh. itu ya kok ya? Tuh, nah, supirnya. Towing kita juga sombong. Kenapa? Hanya naik mobil Ford doang. Oh. Mobil lain tidak kita ambil. Misalnya gua mogok nih, Nggak bisa, Toyota. nggak bisa. Nggak bisa lu tolak. Kau telepon aja tuh si V-Mau. Oh gitu. Ada yang butuh Ford kita cari dia Iya. aja langsung. Jadi- Di sini. Ya, jadi bukan saingan kan, Iya, pengepul betul, towing kan. betul. Mantap kok. Nah, udah, kau tengok itu. Jadi mobil Ford kalian jangan di tangan yang salah gitu loh. Jangan berada di tangan yang salah.
kalau orang SDM, mekanik SA yang tidak tersertifikasi, tidak ahli, jangan. Kalau buat pengerjaannya di mana nih kok? Iya. Mobilnya. Cuma bisa satu mobil kayaknya. Dua mobil di depan. Mobil. Nah, di sini buat customer yang mau kerja, Yang nunggu ya, ruang tunggunya itu. ya, ruang tunggu ini untuk kerja doang. Nah, ini ada colokan, bisa buat kerja. Wifi kenceng kok. Kencang 100 Mbps. Wis, mantap kali. Nah, di sini nanti kita bikin foto booth. Nanti ada wallpaper yang nuansanya Ford banget ya, buat kalian antusias Ford, pengguna Ford. Belum ke Mastercard kok berfoto di sini. Oh, jadi kalau saya nggak ada Ford nggak boleh? Nggak boleh. Wah, sombong kali. Sombong emang. Kau foto, Pulang lah kita kayak gini. kau foto aja di pengepul workshop. Oh iya. Gila ini luas banget ya kok ya? Iya. Nah, di sini nanti ada kita disupport oleh Motul untuk coffee shop, coffee bar. Kita ada tumbler. Ini buat customer yang tidak lagi servis pun, lagi lewat nih, mampir, Yang penting bawa Ford. bawa Ford dan bawa tumblernya. Minum nggak suka kau? Mau minum berapa terserah. Ini gue bingung nih Put. Entah di bengkel atau apa sih? Iya makanya ini mau jual kopi atau apa ini? Kita nggak jual kopi. Kopi ini free. Oh, dia, free. dia jual servis doang. Oh. Jadi kasih yang pengguna Ford itu seneng bangga pakai Ford ini. Iya. Tapi kok setahu saya Ford sering error-error gitu kok. Enggak lah. Yang penting Yang penting perawatannya. kayak yang tadi dia bilang ya, jangan di tangan yang salah gitu. Iya. Yang penting perawatannya tepat, berada di tangan yang tepat. Biar ada di tangan tepat kita kemana kok? Mastercard dong. Oh, Ya kan? Bukan ke pengepul. Siap. Lancar-lancar terus kok, ditunggu cabang-cabang selanjutnya Siap. kok. Amin. Thank you, Oke. Ko. Thank you. Thank you. Ya, jadi ini mobil tadi udah diisi diesel penuh ya Regen ya? Udah dong. Ya Regen udah isi dieselnya penuh. Kita cobain. Jakarta Cikarang tuh habis berapa liter, berapa rupiah? Ya, kita bawanya kombinasi, kadang ngebut, kadang santai ya. Ya. Nah, terus gini, orang bilang kalau udah pakai mobil diesel, gearboxnya yang udah dimodifikasi atau katanya udah di-upgrade, itu bakal jeduk-jeduk banget katanya. Ini gak jeduk-jeduk tuh. Kau udah ngerasa jeduk nggak? Enggak. Ya, tergantung lagi siapa modifikatornya, siapa buildernya. Yang kau kurang suka dari mobil ini apa? Paling apa ya? Nggak ada sih. Cuman kalau silau gini nih. Ya, silau. Cuman enaknya panasnya nggak masuk. Pakai apa sih? ini Panasnya kaca nggak filmnya? masuk. Pakai kulen like kau jadi iklan lagi kau. Jadi memang panasnya nggak masuk. Cuma saya memang balikin ke stylenya dia kan. Style klasik gitu. Jadi pakai kaca bening supaya kesannya tuh clean banget di mobil ini. Makanya saya bangun begituan. Nah, terus kalau untuk bagian audio, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, lu kasih lihat sudut mata deh, ngeliat speakernya itu. Nah, Nggak ada sama blind sekali spot ya? nggak ada blind spot. Jadi itu dari kaca besar tuh keluar sekitar 2 jari begini doang. Jadi keluarnya cuma 2 jari begini. Ya memang kerjanya untuk blind spot. Kenapa saya pilih full range? Harusnya pakai Twitter lebih kecil lagi harusnya ya. Cuma full range lebih maksimal. Saya pilih full range karena ini ada segitiga kecil di sini. Kita manfaatkan ruangannya itu. Jadi bisa pakai speaker lebih gede, dan mobil diesel kan lebih getar tuh. Lebih getar, otomatis tuh nada-nada rendah tuh banyak hilang atau banyak ketutup sama suara dieselnya. Jadi mau nggak mau kita harus punya speaker yang powerful, dan kita harus pemilihan power amplifiernya juga harus powerful ya. Pemilihannya kayak begitu-begituan lah. Terus yang paling saya demen dari mobil ini lagi setelah saya ganti itu joknya. Joknya kita udah ganti yang punya Lexus. Ya enak banget sih. Terus gue suka tuh warna interiornya banget. Jadi orang-orang tuh kalau sekarang tuh orang modifikasi tuh berlomba-lomba jadi hitam warnanya. Kalau saya berlomba-lomba jadi krem. Jadi karena kena kaca, kau bayangkan kena kaca begini, bening begini, terus apa? Tampilan interiornya klasik begitu. Terus ada warna-warna cerah, wah enak banget. Dulu kita mau beli nggak kesampaian tuh. Nah sekarang kesampaian, jadi puas banget ya. Lagi demen warna cerah ya Jack ya? Demen warna cerah, ya kan? Pantesan bajunya begini ya? Bajuku cerah ya kan, barong juga ya. Suka-suka aku lah, kamu mau komplain apa lagi? Terus yang paling penting tuh di Innova tuh begitu Innova, saya jadi setiap saya modifikasi itu saya selalu lihat, oh ya udah gue modifikasi mobil nih sekarang nih.
mobil standarnya apa yang bisa dimodifikasi dulu. Kalau gue beda, gue selalu berpikiran apa yang nggak enak ada di mobil standar itu. Karena pabrikan keluarin mobil pasti udah the bestnya mereka kan. Betul. Apa sih kekurangannya, apa yang bisa kita improve nih gitu loh. Yang pertama kali yang paling gue notice itu yaitu mobil ini di RPM mobil standar keluar pabrik sekalipun 1000 sampai 2000 RPM tuh ada rasa nge-lag-nya. Satu, lemot. Yang kedua, pas dia ngelemotnya itu dia ada kayak suara gemuruh, kayak gemeter gitu mesinnya. Nah itu saya kali dengan apa, kayak gearboxnya saya upgrade pakai Transgo Joshua ya upgradein. Terus turbo lag-nya itu saya ganti dengan pemilihan turbo yang benar. Jadi bukan karena ya udah gue diesel ganti turbo aftermarket doang udah jadi bagus gitu, enggak. Jadi kamu harus perhatiin orang, kalau misalnya dia udah ganti piping intercooler tuh Regan, kalau lu pemasangannya nggak benar, asal-asal ya, adalah beberapa video punya teman-teman kita juga, kalian perhatiin deh, sampai di kota hawanya ada dikasih busa, dikasih ganjel sana sini, itu membahayakan loh. Oh, dia ganjel biar nggak bunyi gitu. Jadi begitu lu gas, mobilnya agak berkurang getarannya, tapi begitu lu full gas itu bisa copot itu pipa intercooler, dia main loh. Begitu Sering copot, kejadian begitu, copot, wah selesai. masuk. Udah selesai, nggak ada ampun itu cerita, jangan main-main deh. Jangan main-main deh. Jadi kalau teman-teman udah sempat modifikasi gitu, kamu cek ulang pipingnya, mending kamu apa ya, custom lah ya kita bilang ya. Custom, bikin bener-bener buat lekukannya dia, bikin bagus banget, jangan ada bentok kanan kiri. Terus ukurannya juga jangan terlalu kecil, ya kan. Jadi kita sesuaikan semua. Bagian pipa intercooler udah beres, ya otomatis getaran kayak gini juga berkurang. Nah ditanya ada getaran nggak? Ada, 1200 ke 1300 getar sedikit ada pasti, bukan nggak ada. Pipa intercooler itu gue suruh minta Joshua ganti. Gue bilang, Joshua, waktu mobil datang dari Joshua memang udah modifikasi ya. Ya, tapi menurut gue modifikasinya kurang tepat semuanya. Jadi gue bilang sama Joshua rubah ini. Nah, jadi trial errornya semua di gua, ya udah dapat juga. Joshua sekarang udah ada racikannya, benernya gimana. Terus di dieselnya begitu kamu udah upgrade, masalahnya di pengereman. Ya. Remnya itu begitu lu ngerem, belakang kan ditendang kuda kan. Nah, mau nggak mau tuh, jadi depan saya ganti BBK. Padahal saya orang yang paling nggak setuju ganti BBK aftermarket. Betul. Ya, jadi BBK aftermarket ini kita pakai dari AP Racing, original ya. Jadi mending kau cari barang original second daripada baru palsu gitu jatuhnya. Iya. Carinya di Black Shop ya, di Black Shop juga bisa. Terus yang gue demen lagi di mobil ini, AC-nya tuh dingin banget. Nah, ini dulunya nggak sedingin ini loh. Nggak sedingin ini. Kalau sekarang satu aja Pajero kau aja kalau dinginnya jauh. Iya, ini lagi satu nih. Jauh, dinginnya jauh banget. Kok bisa, Jack? Ya itu kita kerjainnya di Rotary Bintaro. Thank you ke Ferry. Tapi memang AC itu penting banget. Kemarin sampai 2 kotak tuh AC-nya kayak gitu. Gue tanya Joshua, kenapa sih AC-nya begini? Begini kok udah di service. Memang dia udah service, dia kasih gue lihat invoice-nya juga. Iya. Gue bilang, wah nggak bisa Jos. Jadi gue bawa ke Rotary Bintaro, dibongkar, rupanya ada evapnya depan belakang kotor. Habis itu ada pipa lah yang nggak bener gitu, ada yang mentok ke piping intercooler gitu, sehingga terlalu dekat jadi panas gitu. Nah itu makanya gue bilang pipa intercooler tuh bahaya itu, gue bilang. Jangan asal kalian bangun mobil, pipa intercooler gue udah ganti, udah front mount. Gila, lu cek dulu yang bener deh. Itu jangan asal-asalan. Terus seeder, downpipe. Kalau bisa mobil diesel itu knalpot tengah ke belakang jangan lu ganti, biarin standar aja deh. Lu ganti juga suaranya nggak berubah sampai segimana. Ya kan, lu bayar uang sampai 9 juta, 10 juta buat suara begitu doang. Nyesel nggak sih? Nyesel lah. Suara kecil begitu doang, ya kan? Jadi menurut gua itu yang waste money, menurut saya ya, itu buang-buang uang. Ya udah kita ganti aja downpipe-nya. Transmisi kita pakai Transgo. Terus karena setirnya gua demen banget. Gua pakai dari Master Steer. Gue pakai dari Master Steer, gue minta dia retrim ulang, ya udah jadinya bagus begini. Modelnya standar semua. Terus jok depannya kita pakai yang Lexus nih, sengaja saya pilih warna krem biar senada. Terus kita tinggal ada sedikit project lagi lah, tinggal poles mobil ini. Habis itu kita ganti kulit joknya, udah enak deh di mobil ini. Terus kau rasa duduknya jauh nggak sih Brenda? Jauh, kayak nggak berasa bawa Innova. Nggak berasa bawa Innova kan? Getarannya juga berkurang jauh banget. Nah ini pengaruh gara-gara lu pasang peredam nggak sih? Nah, jadi kata orang ada begini, gue Innova udah pasang full peredam semua, tapi tetap ada getarannya kok. Ini juga ada getarannya, bukan nggak ada, bukan hilang ya, enggak.
tapi berkurang jauh banget. Berkurangnya jauh banget. Yaitu kamu peredamnya pakai berapa mili dulu. Lu udah pakai peredam. Semua peredam tuh baik. Kita nggak bilang nggak bilang brand A, brand B ini lebih bagus, lebih jelek, enggak lah. Lebih kurang tuh hampir mirip lah kita ngomong. Berapa milinya? Kamu pemasangannya. Jadi misalnya kayak gini. Biasa di bagian engine bay harus pasang berapa mili. Di bagian pintu harus pasang berapa mili. Itu udah hitungannya semua. Udah, setelah kamu pasang itu peredam, kalau kamu nggak kasih absorber, nggak kasih busa, kita bilang busa ya, Iya. busa buat ngeredamnya dia lagi, ya jadi panas. Soalnya kan peredam itu kan foil. Yang sekarang rubber button sekarang kan foil. Lu taruh di atap, kedap, tapi panas buat apa? Nggak nyaman. Mobilnya ngerasa dingin banget. Ya karena itu ada 2 layer. Jadi kita ada itu, terus ada kayak busanya lagi. Makanya teman-teman bilang, kemarin ada beberapa tuh teman-teman pasang di BBS tuh dia tanya, "Oh Jackie, peredam di sini kok lebih mahal?" Ya udah. Habis itu begitu udah saya pasangin, dia cobain sendiri, wah beda kok. Dia ada mobil satu lagi pasang di bengkel lain ya. Iya. Oh ternyata beda. Ya itu, kalian bisa bandingkan sendiri. Jadi kalau misalnya gua di BBS ya contohnya ya, Iya. kita jualan, terus kamu kerasa barang kita mahal tapi gak worth it, ya lu ngomonginnya sama gua refund kasih lu. Tapi sebenarnya udah nggak usah R&D lagi, udah jadi semua. Ya gitu. udah jadi semua, udah ada hitungannya semuanya. Jadi kita udah cobain. Jadi bukan gua terima mobil yang nggak pernah gua kerjain. Lu lihat even di pengepul workshop, mobil yang gua terima, mobil yang semua yang gua terima, itu rata-rata tuh mobil yang gua udah pernah punya semua. Dan udah pernah gua bangun. Jadi lu tahu seluk-beluknya ya. Gua udah tahu seluk-beluknya, gua udah tahu busuk-busuknya, secapek-capeknya cari barang itu gua udah tahu semua. Nah, bedanya di sana tuh. Terus ini speedometernya gua ganti ya di custom lah ya, dari SPD biar ada ciri khas sendiri. Yang gue paling demen lagi di mobil ini yaitu warna mobilnya. Beda ya. Beda. Jadi begitu orang lihat, anjir Fei mau dong. Fei mau dong. Terus kayak audionya kita buat simple banget kan. Pilar, terus di belakang nggak ada box, nggak ada apa. Iya. Habis itu subwoofernya di bagian depan. Tapi subnya bisa naik sampai ke atas, suaranya nggak bikin bising. Jadi enak gitu tenaganya. Jadi pasang audio, bawa barang pun bisa ya. Iya, bawa barang pun bisa. Nanti kalau teman-teman tanya, "Bang, ini pakai 30, aku pasang yang di Innova kok beda sama yang di Mobilio," contohnya. Iya. Ya, Mobilio kamu itu suaranya tuh nggak ribut, adem banget. Kenapa kamu harus pakai sub kaset begini taruh di bawah dashboard? Nggak usah, kamu bisa pasang di belakang. Nanti kita bikin box tapi yang ke dalam. Model rata kita pakai subwoofer. Ada yang kita R&D sendiri yang vokal. Yang sub dari vokal itu suaranya bener-bener empuk banget tapi powerful. Bisa sampai depan. Nah, pertanyaannya, "Bang, kalau vokal yang oval itu bisa nggak pasang di Innova ini?" Nggak bisa. Jadi itu ada hitungannya masing-masing. Kalau itu di sini tuh suaranya menghilang nanti jadinya. Jadi mau nggak mau gue harus pakai sub yang bener-bener keras, yang kasar lah ibaratnya. Tapi begitu udah dihasilkan di mix and match, suaranya nggak bakal kalah dengan yang lain. Nggak usah jauh-jauh. Innova ini dengan VRZ, Fortuner VRZ, Iya. settingan audionya udah harus beda, nggak bisa sama kan. Iya. Satu di mic bass yang VRZ itu kan agak keluar dia. Nah lu nggak bisa pakai yang begini, nggak bisa pakai yang terlalu gede, harus kecilin. Terus housing di VRZ itu lu usahakan jangan pakai housing lagi. Kenapa? Dia nggak ada segitiga kecil. Lu begitu pakai housing, blind spot. Jadi nutup. Iya, mau nggak mau lu pakai housing tarik namanya. Kita bikin housing tarik. Jadi kita penyesuaian semua. Jadi gue bilang, "Oh bang, paketnya 30 juta barang apa-apa aja." Kalau toko audio bisa kamu kasih tahu kamu paketnya begini tanpa tanya mobil kamu apa, bahaya. Gue kasih tahu kau. Iya, berarti dia hanya ngejar jual barang aja. Jual barang doang. Jadi ini kalian mau dengar suara atau mau jual barang, udah gitu doang. Iya. Jadi misalnya kamu beli Innova nih, ya udah speaker kamu agak nggak dipakai yang terlalu mahal, tapi kamu menang di subwoofer. Tujuannya apa? Yang minusnya di mobil ini apa? Subwoofer bakal hilang karena suaranya ribut. Ya kita kejar di nada rendahnya dulu, kasih bener dulu gitu. Jadi yang lain kita karahin. Kecuali kamu ada budget lebih, gua ada 100 juta mantap, hajar deh katanya. Beda cerita. Lu udah pasang 20 juta, 30 juta budget, lu mau ini itu lagi susah. Nanti jadinya bodohi diri sendiri. Ujung-ujungnya rugi siapa? Bukan kalian, saya. Jackie kok hasilnya nggak maksimal begini. Itu yang paling gue jaga deh di bengkel. Sama seperti bengkel kan, kita terakhir nih ada ngerjain mobil ya kayak Jazz yang gunting ya kan. Orang ngejar saya terus, "Bang kapan selesai?" Dia nggak lihat mobilnya bak blur. Dia nggak lihat mobilnya bak blur. Nanti gue nggak jawab panjang lagi. Kalau gue jawab panjang nanti bisa berantem sama gue.
Jadi gue cuma bilang, Mas kasih saya waktu, udah percaya ke saya, biarin percaya ke saya, tunggu mobil selesai Mas sendiri aja. Itu doang kan? Betul. Apa yang bisa kita ngomong lagi? Kita ngomong panjang lebar nanti dibilang jual koyo. Nanti janji busuk. Janji busuk, mending aku diam-diam. Sekarang kau marah-marah ke aku, begitu kau terima kau sayang nanti sama aku. Itu doang, itu doang intinya. Nah sama kayak kita lihat nih, jalannya begini. Tete aku goyang sedikit pun enggak. Iya ya, enggak ya? Enggak goyang, beda. Tapi lucu loh, teman-teman ada yang bilang kalau cek mobil kenyamanan atau enggak, lihat tetenya Ko Jeki katanya. Ya benar. Karena tete gua tuh paling fleksibel kayak ibarat kalau shock breaker tuh kayak apa dia. Udah paling bener ya. Nah, kau lihat kebayang nggak? Gua umur 30-an tuh. Jadi waktu mobil ini keluar berarti gua umurnya berapa? Tahun 2012. 23 lah ya. 23 umur gua lah ya. 23. Gua ngeliat mobil gini tuh, wis pengen dulunya. Ya kan? Waktu itu lagi bawa mobil apa tapi? Udah bawa Mercy, udah bawa apa? Yeay. Tapi gua waktu itu sempat pengen punya Innova. Gua sempat pengen punya Innova, cuma nggak kesampaian kan. Sekarang gua modifikasi sesuai yang gua mau. Jadi klinis, bukan modifikasi sih, jatuhnya nih dress up lah. Betul. Yang sama ini gue lihat orang bangun diesel, wah bikinnya sangar-sangar gitu. Apa tujuannya? Mobil bagus-bagus kok buat jadi garang gitu semua, buat apa? Ya mungkin ada baiknya, tapi kalau semua rata kan nggak ada spesialnya. Ya mungkin dia kayak lu juga, ada yang belum kesampaian. Iya, gitu. makanya kali ini gue buat out of box, bisa dibilang dieselnya keluar, ya udah jadinya begini. Jadi awalnya gue kemarin harusnya gue bangun warna putih. Nah iya, gimana tuh Nah, jadinya? itu gara-gara teman-teman gue lihat ada komen. Ini mirip sama yang si ini, mirip sama si ini. Gue belum bilang putih yang apa yang gue mau kerjain ya. Udahlah, gue rubah lah. Begitu bagus juga kalian komen begitu. Jadi apa yang ada di kalian kasih tahu ke saya. Begitu saya rubah semua, jadilah Fei mau bodoh-bodoh. Ini bodoh-bodoh kayak muka Regan tuh. Nah ini bawanya Kecepatan 80 ya? 80, 90, santai-santai aja sesuai ini nah. Oke. Kita lihat nanti isi dieselnya habis berapa duit nih. Nanti biar lebih out of the box lagi, kita coba isi tes pakai Pertamax nih, bisa nggak ya? Iya. Oke ya. Otak kau cuci aja pakai Rinso langsung. Suka bikin aku emosi coba. Tikungannya pun enak banget, udah hampir mirip seperti mobil sedan lah kita bilang. Nah, terus teman-teman pasti bertanya, Bang, mobil-mobil yang lain abang pakai Continental, yang kali ini kenapa pakai Brixton RE003? Gue pilih RE003 itu tujuannya kenapa? RE003 itu bannya sedikit ngotak ya, tapi bukan ngotak banget. Terus dia punya bunga yang kasar, karakternya suaranya agak sedikit ribut, tapi dia ngegrip banget. Di hujan, panas, oke di mobil ini. Kenapa gue gak takut ribut di mobil ini? Kenapa? Karena ribut bannya bakal kalah sama ribut mesinnya. Ya. Ya gue kejar fashion sekalian. Betul. Gue begitu kejar fashion, tikungannya gue gak takut-takut, gue libas mobil ini. Jadi modifikasi pintar lah kita bilang. Jangan asal-asal, Bang kenapa mobil ini gak mau ditaruh karbon segini-segini. Mobil ini gak mau ditaruh karbon. Mobil diesel itu lu kasih karbon tuh lucu gak sih? Mau kemana gitu? Lu mau kemana? Lu mau ke jaringan segala macam. Mobil truknya yang Palembang tuh kenceng gitu aja kok tanya dia. Iya juga ya. Pengaruh nggak kok tanya dia? Coba. Iya juga ya. Jangan bodohi diri sendiri aja. Betul. Gitu. Kecuali kalau misalnya lu pakai ya karena pengen motifnya, beda cerita. Iya. Tergantung lah lu kebutuhannya butuh apa. Kalau di gua sih gua nggak demen. Kalau saya nggak suka. Itu paling sering banget tuh orang modifikasi. Oh kenapa gua jadi nggak pakai karbon segala macam? Ya lu pakai karbon kan cuma look doang. Apa bedanya gua sekarang motif kayu sesuai dengan tahunnya, ya kan? Jadi jujur gua bilang, kalau kalian ngeliat mobil gua ini atau teman-teman udah pernah lihat langsung, mungkin dari video juga bisa ya. Jadi lu ngeliat mobil ini, padahal lu udah punya Fortuner baru nih. Kok cakep ya Innova tahun segini ya. Kok jadi enak ya dipakainya ya. Ngeliatnya kok nyaman banget di mata, itu beda.
ibarat kayak laki-laki ganteng sama laki-laki yang nyaman gitu ya kan. Nah, kayak aku makanya bisa dapat istrinya begitu kan. Full tank. Oke, 50.000 doang paling. Ya. Oke. Berapa ya? 1:11 berarti. 1:12 lah kita bilang gitu lah. Diesel lagi kan? Diesel. Ya, worth it sih gue bilang. Tergantung teman-teman, menurut kalian worth it gak? Nah, jadi sebelum saya akhirin vlog ini, Ya. jadi sedikit kita agak menantang dulu ya kan. Ya. Kita lagi mau bikin battle diesel nih. Awal-awal nih kita bikin battle diesel. Buat teman-teman, menurut kalian siapa yang cocok battle diesel dengan kita? Tapi jangan yang ada settingan-settingan yang benar-benar bisa lepas. Jangan ada apa? Settingan Nah. yang benar-benar bisa lepas semua kan. Ya. Menurut kalian siapa? Kalian komen di bawah. Terus kita battlekan. Cocok nggak rasa? Cocok. Kali ini langsung. Jadi ini awal battle kita. Awal ya, berarti akan ada episode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan buat brand yang mau bareng sama kita, sama pengepul mobil, ibaratnya kita ngerintis lah dari nol nih ya. Ya. Ya kan? Langsung kontak ke. Tapi kau yakin produk kau benar-benar bagus dulu. Betul. Kalau produk kau nggak benar-benar bagus, mohon maaf. Kalau aku udah jalan, ya pasti kasih tahu kekurangannya apa. Kan nggak mungkin teman-teman kita nanti Dibodohi kan? dibodohi ya kan sama gua, ya kan? Oke. Oke. Jadi kalian langsung kontak ke Regen atau ke DM ke pengepul mobil juga bisa, ya. Oke. Buat teman-teman yang mau pasang audio, feel free to contact us. Nih nomor handphone saya, ini Instagram saya, atau mau kontak langsung ke BBS with pengepul mobil juga bisa, ya. Oke, sampai di sini saja, kita lanjut lagi next vlog. Welcome to our vlog. Welcome to our vlog. Welcome to Femau. Welcome to Femau.